Anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepadanya dari kejahatan nafsu kita dan kejelekan amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang akan mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang telah disesatkannya, maka tidak ada yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dialah yang akan memperoleh kemenangan dengan kemenangan yang besar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini tidak henti-hentinya kami selaku khatib, khususnya diri saya sendiri, untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi sebagai khutbah pengganti pada siang hari ini yang petugas tidak bisa hadir karena sesuatu dan lain hal, adalah materi dengan judul 3 bentuk pengabulan doa. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan berikutnya semua. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berdoa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Jadi sekali lagi saya sampaikan, berdoa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji,
akan mengabulkan doa-doa hambanya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan daripada doa hamba-hambanya. Hanya saja sebagian orang mungkin bertanya-tanya, mengapa begitu banyak orang yang mengangkat kedua tangannya dalam berdoa dan memohon kepada Allah, namun doanya tidak juga dikabulkan, padahal ia sudah memenuhi syarat adab dalam berdoa serta menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan tersumbatnya diterimanya doa atau tertolaknya doa. Layak untuk kita pahami, ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Inna wa'dallahi haqq. Apa yang Allah janjikan pasti ditunaikan. Ketika Allah berfirman bahwa Dia akan memperkenankan doa hambanya, maka hal itu pasti Allah akan tepati. Sekali lagi, Allah pasti akan menepatinya untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Tidak semestinya seseorang mengatakan, doa saya tidak dikabulkan, sedangkan ia belum mengetahui bentuk-bentuk pengabulan doa. Sekali lagi saya sampaikan, tidak semestinya seseorang mengatakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah, sedangkan ia sendiri belum mengetahui bentuk-bentuk cara Allah mengabulkan doa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengetahui bentuk pengabulan doa, mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimi yad'u bi da'watin laisa fiha ismu wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salasa. Tidaklah seseorang muslim berdoa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, imma ayyu ajjala lahu da'watuh. Ada kalanya Allah segera mengabulkan daripada doanya. Jadi kemungkinan yang pertama, ada kalanya Allah mengabulkan doanya langsung. Kemudian yang kedua, wa imma ayyadahiraha lahu bil akhirah. Ada kalanya Allah menyimpan doa itu sebagai investasi untuk di akhirat, diberikan di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mislaha. Ada kalanya Allah memalingkannya dari keburukan yang semisal dengan doanya, atau Allah akan memberinya dalam bentuk yang lain, kata Rasulullah, yakni dia dipalingkan dari keburukan yang akan dialaminya. Hadis riwayat Hakim dan Sahih,
dinilai. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Hadis di atas menegaskan bahwa doa seorang muslim pasti dikabulkan oleh Allah dengan catatan doa tersebut memenuhi syarat dan adab-adabnya serta menjauhi sebab-sebab tertolaknya doa. Hanya saja bentuk pengabulan doa itu sendiri berbeda-beda. Para ulama menjelaskan bahwa bentuk pengabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah segera mengabulkan doa orang yang berdoa. Begitu dia berdoa, dalam waktu yang singkat bahkan Allah langsung kabulkan doa itu. Dalam hadis dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para sahabatnya. Di tengah-tengah khutbah tiba-tiba ada seorang Arab Badui datang seraya menceritakan perihal banyaknya binatang ternak yang mati dan tanah yang kering kerontang. Hal itu disebabkan sudah lama tidak turun hujan. Maka si Badui tersebut meminta Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta hujan. Maka Rasulullah SAW pun berdoa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selang beberapa saat, kemudian awan hitam berkumpul hingga bergulung-gulung. Kemudian hujan turun dengan sangat lebatnya. Subhanallah, sebuah doa yang sangat mustajab dan langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada kalanya dengan cara yang kedua Allah mengabulkan doa. Allah menyimpan sebagai investasi berupa pahala pengabulan doa kita sebagai tabungan kelak di akhirat. Ketika seseorang muslim sudah berdoa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam, dengan kata lain, ia telah memenuhi syarat dan adab-adab berdoa serta menjauhi faktor-faktor yang membuat tertolaknya doa. Selain itu, ia juga berdoa pada waktu-waktu yang istimewa. Misalnya dia berdoa ketika dalam sujud, dia berdoa pada waktu sepertiga malam yang terakhir, atau waktu-waktu yang istimewa lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini, ia tidak boleh galau, tidak boleh gusar, dan merasa permohonannya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab boleh jadi apa yang ia minta tidak dikabulkan saat itu di dunia, tetapi Allah menyimpan pengabulan doa dalam bentuk tabungan baginya kelak di akhirat. Sehingga dikisahkan bahwa ada salah seorang yang ketika di dunia doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi disimpankan. Kemudian di akhirat diperlihatkan semua simpanan doa-doanya yang tidak dikabulkan di dunia dulu. Maka orang ini mengatakan, kalau aku tahu begini pahala orang yang berdoa yang tidak dikabulkan di dunia, maka aku ingin seluruh doa-doaku ketika di dunia tidak dikabulkan, melainkan sekarang ini di akhirat dikabulkan, kata orang ini. Saking begitu banyak investasi ganjaran doa-doa yang terkumpul diberikan di akhirat. Subhanallah. Kemudian cara yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyelamatkan kita dari keburukan. Pengabulan doa ada kalanya dalam bentuk Allah menyelamatkan diri kita dari keburukan yang setimpal dengan apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah menjauhkan diri kita dari keburukan lantaran doa-doa yang kita panjatkan kepadanya.
Maka untuk itu jangan sekali-kali kita merasa bosan, merasa capek untuk berdoa. Syekh Al-Mubakpuri mengatakan, barang siapa yang bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan dikabulkan. Sebab doa adalah ibadah, baik dikabulkan maupun tidak. Ad-doa ummul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Seorang muslim seyogianya tidak bosan dalam berdoa. Seorang muslim seyogianya tidak bosan dalam beribadah, karena berdoa termasuk dalam ibadah. Tertundanya pengabulan doa boleh jadi disebabkan belum waktunya doa tersebut dikabulkan, karena segala sesuatu telah ditetapkan waktu terjadinya, sehingga segala sesuatu yang belum waktunya tidak akan mungkin terjadi. Atau boleh jadi doa tersebut tidak dikabulkan dengan tujuan Allah mengganti doa tersebut dengan pahala yang akan disimpankan di akhirat sebagai investasi yang akan kita diberikan pada kehidupan di akhirat nanti. Atau boleh jadi doa tersebut tertunda pengabulannya agar seseorang rajin dalam berdoa. Sebab Allah sangat senang terhadap orang yang rajin berdoa, karena doa memperlihatkan sikap rendah diri, sikap menyerah dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, itulah 3 bentuk dalam pengabulan doa. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang gemar dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin wa habibina Muhammadin abduhu wa rasuluh sahibus syarafil ihtiram. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ik wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في إيران. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وصدق سمهم وفرق جمعهم. اللهم انصر على المجاهدين أعدائنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا عليم ما في الصدور. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة.